Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, para audiens, terutama dosen mata kuliah manajemen industri. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan nanti, apa yang kami paparkan bisa manfaat. Al-Fatihah. Yang berjudul The Grocery Digital Divide: How Consumer Product Companies Can Deliver on the New Digital Imperative. Dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan kesenjangan penggunaan digital. Oke, kita lanjutkan pada slide pertama, yakni ringkasan. Pada tahun 2016 menandai tahun kedatangan digital di toko bahan makanan. Jadi dengan 51% penjualan bahan makanan dipengaruhi oleh digital di suatu tempat di sepanjang jalan untuk membeli. Jadi di sepanjang jalan untuk membeli, menurut peneliti itu sudah menggunakan cara-cara yang tidak biasa digunakan, yakni digital. Jadi banyak konsumen saat ini menikmati belanja bahan makanan dan menggunakan ponsel cerdas. Banyak konsumen saat ini itu menikmati belanja mereka tidak lagi datang ke pasar langsung atau ke tempat-tempat belanja, minimarket dan seterusnya, tetapi mereka bisa menggunakan ponsel cerdas mereka atau tablet dan perangkat terhubung dengan lainnya untuk membuat pengalaman baru berbelanja mereka itu nyaman dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, yakni menggunakan digital tadi. Jadi mereka tidak harus untuk bagaimana harus repot-repot keluar rumah, cukup stay di rumah menggunakan HP, dicek-cek. Mereka sudah bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Pengalaman belanja yang ini jelas baru mereka temukan ketika mereka menggunakan handphone. Selanjutnya, meningkatnya pengaruh digital atau jadi manusia pada ikut zaman tren saat ini itu ternyata meningkat, sangat berpengaruh terhadap penggunaan digital itu. Ya, ini pengaruh teknologi digital pada pengalaman belanja mereka itu ini naik sangat signifikan sejak tahun 2013 dari 14% menjadi 56% dari semua transaksi. Bayangkan, dari 2013, 14, 15, 16, jangka 4 tahun ini naiknya hingga 56% dari 14%. Pengaruh ponsel juga telah tumbuh selama jangka waktu ini dari 5% menjadi 37%. Jadi penggunaan ponsel saja ini dari 2013 hingga 2016 dalam penelitian ini, ya, kita berbicara konteks penelitian ini, itu tumbuh dari 5% menjadi 37%. Bayangkan. Selanjutnya tentang kesenjangan belanja digital dan metodologi survei yang digunakan oleh Deloitte tadi dan secara online oleh perusahaan riset independen. Jadi bukan hanya Deloitte tadi yang melakukan penelitian, tetapi juga beberapa perusahaan online itu mulai dari tanggal 3 sampai dengan 18 November 2016. Survei ini mengumpulkan sampel nasional sebanyak 2011 dan 2027 konsumen acak. Data kemudian dikumpulkan mewakili sensus AS atau Amerika Serikat untuk jenis kelamin, usia, pendapatan, dan etnis. Jadi mereka menggabungkan sampel mereka dengan sensus yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Kepercayaan terhadap digital bahan makanan ini ya, yang pertama, yang paling signifikan ini tentang bahan makanan ini mencapai 95%. Margin kesalahannya hanya 2,2%. Untuk contoh pengalaman belanja, kepercayaan mereka terhadap pengalaman mereka setelah menggunakan digital ini juga 95% dengan margin yang sama, yakni 2,2%. Bukan hanya itu, menurut survei kesenjangan digital yang menggunakan digital untuk kebutuhan belanja mereka, menurut penelitian yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2016, pengaruh teknologi digital terhadap penjualan bahan makanan di dalam toko tumbuh dari 33% menjadi 51% sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu naik. Membawa bahan makanan dalam antrian pengaruh juga telah tumbuh selama jangka waktu itu dari 5% menjadi 37%. Jadi meningkat itu penggunaan digital, terutama ya pada penelitian ini itu ya sebenarnya bukan cuma aspek makanan saja, banyak, tapi yang sangat signifikan ini pada produk makanan. Lantas apa yang diinginkan oleh konsumen grosir atau ya mereka membeli secara banyak dengan partai? Maka survei menunjukkan pengencer inti dari banyak keterlibatan konsumen baik online ataupun offline dengan presentasi yang pertama, yakni 77% para konsumen ini mencari inspirasi atau mendorong kesadaran, yakni mereka mencari inspirasi terhadap produk-produk yang ingin mereka beli, dan juga mencari kesadaran. Maksudnya di sini ya mencari kesadaran mereka butuh tidak dengan produk ini atau tidak. Kalau mereka sadar ini tidak butuh, maka mereka akan mencari produk yang benar-benar mereka butuhkan. Dan yang kedua, 80% menjelajah dan meneliti secara digital. Jadi mereka scroll gitu, produk-produk dilihat, hanya itu. Jadi pengalaman baru mereka di situ. Dan yang ketiga ini 19% dari penelitian ini itu mereka milih dan mengesahkan. Maksudnya di sini mereka milih, misal scroll ternyata melihat ada produk handphone dengan tipe ini dengan harga yang sesuai, lalu mereka pilih dan mereka mengesahkan dengan cara masuk ke keranjang dan seterusnya. Dan yang keempat, mereka 9% dari konsumen itu melakukan pembelian dan pembayaran. Jadi setelah masuk ke keranjang mereka melakukan pembayaran, transaksi pembayaran dan pembelian. Setelah dibeli, dibayar seperti itu. Dan yang kelima, 29% dari hasil penelitian ini mempertimbangkan kembali melalui rekomendasi dan ulasan. Jadi banyak di antara konsumen online itu mereka mempertimbangkan melalui kembali apa yang mereka pilih itu melalui rekomendasi. Jadi ada rekomendasi dan ulasan. Jadi dari produk itu ada berapa orang yang mengulas dan seterusnya. Jadi kalau memang ulasan itu banyak, mereka akan milih. Pertimbangan mereka di sana. Pada slide berikut ini titik kesenjangan dari penggunaan digital ini, yakni 41% itu menggunakan aplikasi pengencer atau ya bisalah seperti aplikasi online shop pada saat ini yang ada di Indonesia. Dan ini versus 27% aplikasi perusahaan. Jadi mereka lebih memilih aplikasi yang itu langsung dari pengencer ketimbang itu aplikasi resmi dari perusahaan. Bisa dilihat dari beberapa contoh yang sudah ada yang memang perusahaan membuat website resmi untuk penjualan, tetapi konsumen lebih banyak itu membeli melalui aplikasi pengencer. Penyebab ini terjadi diantaranya mereka lebih senang karena kenyamanan
kecepatan juga kalau mereka menggunakan aplikasi pengencer, dikurasi atau dipersonalisasi, granular atau perpesanan dan promosi dalam konteks yang dipersonalisasikan, atau ya memang banyak diskon-diskon atau promosi-promosi dan juga terintegrasi, jadi mereka mau cari apa saja itu ada, serta terhubung digital dan fisik terintegrasi. Jadi terhubung maksudnya di sini mereka bisa langsung bertanya dengan si penjual untuk produk mana yang perlu dan harus mereka beli dan seterusnya. Sehingga pada penelitian ini mereka berusaha untuk memberi cara untuk menjembatani kesenjangan digital ini. Ini perusahaan berikut ini coba menemukan cara kolaboratif dan inovatif untuk menjembatani kesenjangan digital dan melibatkan pelanggan di toko online dan melalui saluran sosial. Dari penelitian ini ada tiga perusahaan yang mereka temukan ini mencoba untuk mengkolaborasi. Yang pertama yakni perusahaan 7-Eleven dan Mondelez, mitra untuk kampanye bersama di dalam toko dan secara online, yang ini tujuan strategisnya ya ini integrasikan kampanye online dengan produk di dalam toko dengan waktu terbatas. Jadi mereka mencoba dengan tujuan strateginya ini ya ini berkampanye untuk menyatukan antara toko dan online seperti itu. Terus yang kedua ini adalah perusahaan Quaker, di mana perusahaan Quaker ini yakni membangun aplikasi Alexa yang dikontrol suara untuk menawarkan saran resep kepada konsumen. Tujuan strateginya yakni memanfaatkan adopsi awal belanja online yang diaktifkan suara sambil memperkuat posisinya dengan Amazon. Dia bekerja sama dengan Amazon. Dan yang terakhir ya ini perusahaan Hari Ins, ini menghilangkan sengatan belanja pisau cukur dalam kemitraan dengan target. Ini tujuan strateginya untuk pengalaman terintegrasi yang memperluas basis konsumen dan mendorong lalu lintas online dan di toko. Jadi beberapa perusahaan ini dengan kolaborasi tadi yang mereka coba untuk menggabungkannya. Pada slide berikutnya ini bagaimana mewujudkan keharusan digital baru, yakni yang pertama lebih cepat, maksudnya di sini lebih cepat dalam merespon dan menanggapi apa-apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga ini kita bisa menilai secara cepat untuk bagaimana konsumen itu bisa merasa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, granular, tentang bagaimana kita ini menargetkan dan melibatkan setiap konsumen berdasarkan preferensi pribadi dan kebiasaan mereka membeli terhadap produk yang dijual oleh para pengencer tadi. Yang terakhir ya ini terhubung dalam bahasa lain dengan cara berinteraksi dengan konsumen di seluruh saluran digital secara konsisten melalui integrasi tanpa batas. Jadi dengan tiga cara inilah bagaimana nanti kebiasaan digital baru ini bisa tercapai. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kami coba jelaskan. Jazakumullah khairan. Jikalau memang ada kekurangan, mungkin itu semua keterbatasan yang Allah berikan kepada kami. Jika ada kelebihan memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup
presentasi kali ini dengan pembacaan wal asri, satu kali dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita coba dengarkan bersama ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk memencet tombol merah di bawah, dan jika suka silahkan like. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi bersama di dalam channel ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.